Jungle. Selamat berjumpa kembali kepada saya Bang Bek Channel yang memuat berita-berita suara hati nurani rakyat. 13 Mei 2025, Yayasan Darul Ma'arif Ikama, yaitu sebuah yayasan yang didirikan oleh Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Madura yang notabene bertempat tinggal di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Yayasan ini didirikan bukan hanya untuk sebuah perkumpulan masyarakat Madura yang kebanyakan mayoritasnya pedagang dan pebisnis, melainkan juga bergerak di dunia pendidikan dengan tujuan untuk mendedikasikan perkumpulan keluarga besar masyarakat Madura kepada nusa dan bangsa di dalam dunia pendidikan, agar generasi anak-anak Indonesia, terkhusus anak-anak dari suku Madura yang berada di tanah rantau Jakarta ini, menjadi anak-anak yang cerdas sesuai dengan harapan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan channel BBC Bang Bek Channel Jakarta Utara. Hari ini kami sedang ada di Gedung Ikama. Adapun kita akan mengulik dan mengupas dari A sampai Z sampai berdirinya Yayasan Darul Ma'arif ini menciptakan generasi pendidikan yang baik untuk bangsa dan negara. Mari kita lihat dengan sesama, ikuti saya ke dalam. Ya, kebetulan kami saat ini sudah ada di dalam. Dan kami menemui salah satu tokoh penting di Ikama, yaitu Haji Hanafi Esos. Kebetulan beliau adalah Sekjen Yayasan Darul Ma'arif Ikama, dan tokoh ini adalah tokoh yang sangat familiar di Jakarta Utara, karena beliau pun adalah Ketua EPK Jakarta Utara, dan juga beliau sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Jakarta Utara. Marilah kita akan mulai beliau untuk berbincang lebih dalam, mengupas tentang berdirinya Ikama, menciptakan sebuah yayasan pendidikan yang berprestasi di Jakarta Utara. Marilah kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Haji. Dari mana ini? Kami dari BBC Channel Jakarta Utara. Siap, siap. Kami akan ngobrol panjang dengan Pak Haji terkait dengan historis berdirinya Ikama sampai bisa menciptakan Memiliki pendidikan Yayasan Darul Ma'arif sampai menciptakan sebuah pendidikan yang sangat luar biasa di Jakarta Utara. Oh siap. Kami siap, sudah sangat familiar itu Yayasan Darul Ma'arif Jakarta baik. Utara. Kita tidak usah di kantor atas ya. Tidak usah, jadi kita usah naik-naik ya. Kita relax aja Pak Haji. Kita relax di sini ya, di bawah pohon ya. Baik Pak Haji, kita relax aja. Siap, siap. Kita di bawah pohon aja. Baik Pak Haji. Mari Pak Haji. Baik Pak Haji, kami ada beberapa pertanyaan yang mau kami kupas terkait dengan berdirinya Ikama sampai dengan bisa menciptakan sebuah yayasan yang sangat luar biasa, itu Yayasan Darul Ma'arif yang bergening di bidang pendidikan, dan ini sudah sangat familiar di masyarakat Jawa Utara, yaitu tentang Yayasan Darul Ma'arif, yaitu bisa menciptakan pendidikan yang berintegritas dan juga pendidikan yang mumpuni di Jakarta Utara. Gimana sejarahnya Pak Haji, kalau kami boleh tahu? Baik, terima kasih. Pada awal saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya di lingkungan pendidikan Darul Ma'arif Ikama ini. Namun sebelum kita banyak bicara soal pendidikan ya, Baik, tapi nggak enak kalau nggak ada kopi. Mungkin kita bisa ngopi santai gitu ya. Pak Haji. Kalau ke kantor di atas itu kan kita harus naik tangga masalahnya. Baik. Karena kita belum bisa menyediakan lift ke atas nih. Jadi nanti mudah-mudahan 3 tahun atau 5 tahun ke depan ini sudah terbangun secara terintegrasi, semua mempergunakan alat-alat modern kira-kira gitu. Jadi kalau pada hari ini saya mohon maaf harus duduk di sini dulu
nanti ketimbang nanti kita ke atas. Saya panggil Fadli dulu. Di sini ada OB Fadli namanya. Kita sediakan kopi-kopi dulu. Jadi sebelum kita banyak bicara soal pendidikan dan historinya seperti apa sampai bisa terbentuknya pendidikan yang apa namanya cukup fenomenal ini, kira-kira begitu. Saya panggil Fadli dulu ya. Fadli. Ya. Kopi Fadli. Oh, ini. Ini OB di sini nih ya, dia. Jadi ini yang melayani guru, melayani siswa kebersihan di sini, ini namanya Fadli. Dia tinggal di sini, tinggal di lantai 2, jadi sekaligus menjadi penghuni ini. Bagaimana supaya di sini tetap tertib, bersih, dan sebagainya. Dipersilakan dulu kopinya sebelum kita bicara banyak soal pendidikan dan yang lain-lain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak, dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik Pak Haji, sesuai dengan tadi yang sudah saya pertanyakan, kami pengen tahu sejarah historis dari lahirnya IKAMA sampai bisa menciptakan sebuah yayasan yang sangat biasa yang bisa bergerak di bidang pendidikan. Itu gimana sejarah dan historisnya Pak Haji, kalau kami boleh tahu. Ya. Terima kasih atas waktu dan kunjungannya di lingkungan pendidikan Darul Ma'arif IKAMA ini. Sebelum saya sampaikan beberapa informasi terkait dengan bagaimana sesungguhnya pendidikan ini bisa berdiri dan memiliki kontribusi terkait dengan menciptakan SDM yang baik. Ini bagian dari kiprah dan fungsi orang Madura ya, yang terhimpun dalam Ikatan Keluarga Madura itu, yang saat ini adalah di ketua umumnya adalah orang sepuh kita, orang tua kita, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madura, Abah Haji Muhammad Rawi. Mungkin sudah kenal semua dengan beliau. Beliau adalah tokoh ketua umum sekaligus panutan di lingkungan besar Ikatan Keluarga Madura secara umum lah kira-kira yang ada di Jakarta, bahkan secara nasional. Nanti juga saya sampaikan bahwa IKAMA ini tidak hanya berdiri di Jakarta, karena memang di Jakarta ini adalah DPP-nya, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Maduranya. Nah, sudah ada 13 sebelum ke pendidikan ya, sudah ada 13 DPW sesungguhnya secara nasional, baik di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri contohnya ada di Arab Saudi, ada di Jepang, terus Brunei Darussalam, Malaysia, itu sudah ada berdiri DPW Ikatan Keluarga Madura. Kalau di tingkat di dalam negeri sendiri, ya Jawa Timur, Jawa Tengah, terus DKI Jakarta, Jawa Barat, Babel, terus Lampung, Kalbar, ya, terus Papua, itu sudah ada beberapa DPW Dewan Pimpinan Wilayah untuk Ikatan Keluarga Madura. Ini secara singkat, karena kita tidak bicara soal organisasi, karena memang secara khusus mungkin untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang komprehensif kira-kira seperti apa sesungguhnya organisasi kok bisa memiliki lembaga pendidikan yang sefenomenal ini, kira-kira begitu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa IKAMA ini berdiri tepatnya ya, kalau di buku profil IKAMA itu pada tanggal 5 Januari tahun 1974. Sungguh sudah lama. Artinya saat ini sudah setengah abad ya. Setengah abad. Makanya kemarin kita waktu melaksanakan halal bihalal itu di Madura, itu adalah memperingati setengah abad berdirinya
Ikatan Keluarga Madura. Jadi Ikatan Keluarga Madura ini gerak lingkupnya dalam kiprahnya untuk dapat berkontribusi pada kehidupan masyarakat secara umum itu bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Jadi 4 hal itu yang menjadi konsentrasi kita, bagaimana supaya IKAMA betul-betul bisa hadir dalam kehidupan bermasyarakat, terutama untuk mengayomi ya seluruh masyarakat Madura yang ada di DKI Jakarta, terutama bahkan di seluruh DPW-DPW yang tadi saya sebutkan itu. Namun nanti mungkin bisa juga saya sarankan sesungguhnya ini nanti bisa kunjungan dan bisa minta waktu sesungguhnya kepada Ketua Umum kita, Bapak Haji Muhammad Rawi, agar juga bisa berkunjung dan bisa mengetahui secara lengkap sesungguhnya bagaimana sesungguhnya IKAMA itu berkiprah, bagaimana IKAMA ini berkontribusi dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara, kira-kira itu. Jadi kita selalu ngomong berbangsa dan bernegara karena kita kan sering ketemu ya, dalam acara-acara di wali kota ya, di forum pembauran kebangsaan. Kebetulan seperti tadi yang saya kebetulan ketua umum di situ di forum pembauran kebangsaan, dan baru kemarin juga kita kalau di ormas-ormas kita bersilaturahmi saja. Nah, kebetulan di FPK itu saya ketua umum forum pembauran kebangsaan Jakarta Utara. Dan pernah kita ketemu juga ya di acara Pemuda Pancasila ya. Karena kebetulan saya di situ salah satu pengurus MPO, Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila. Soalnya kita makanya tadi pas ketemu pertama itu, ini kayaknya pernah ketemu kita ini, kira-kira begitu ya. Kita cukup familiar sesungguhnya. Jadi makanya flashback. IKAMA ini kan adalah sebuah organisasi yang sangat luar biasa. Siapa sih pendiri-pendirinya Pak Haji? Pendiri tokoh-tokoh pendiri IKAMA ini Pak Haji? Pendiri IKAMA ini ada dari beberapa kalangan. Dari kalangan kiai yang saat ini masih ada itu, beliau adalah Kiai Haji Sukron Makmun. Itu pengasuh pondok pesantren Darul Rahman. Darul Rahman di Jakarta Selatan ya. Itu beliau adalah tokoh lintas generasi. Beliau adalah pendiri IKAMA di sini, Kiai Haji Sukron Makmun. Nah, yang masih ada ya. Terus ada di sini tokoh, kalau istilah Madura itu tokoh blater namanya, tokoh jawara ya. Ada di Jalan Cacing di sini Haji Mat Burdus, masih ada beliau. Itu pendiri IKAMA. Nah, terus kalau yang sudah almarhum, kebetulan beliau mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah ya, di surganya Allah. Itu ada Kiai Haji Amin Imron. Kiai Haji Amin Imron, terus ada Kiai Haji Saad Samlan. Beliau sudah almarhum semua ya. Terus ada beberapa tokoh-tokoh yang lain, termasuk yang penerus-penerusnya itu ada Pak Haji Muhayyi, ada Haji Sawai itu di Bekasi, yang beliau adalah menjadi motor penggerak di awal, dan saat ini adalah yang menggerakkan dan yang memotori reformasi kira-kira di lingkungan Ikatan Keluarga Madura, terutama perubahan-perubahan yang signifikan di lingkungan pendidikan ini. Ada tokoh utamanya Bapak Haji Muhammad Rawi, Abah Haji Muhammad Rawi. Beliau yang menginspirasi, beliau yang selalu memberikan motivasi, beliau yang selalu mendorong bagaimana perubahan-perubahan di lingkungan IKAMA secara umum dan khususnya untuk pendidikan. Bagaimana pendidikan ini tidak hanya menjadi rutinitas pembelajaran saja, tapi ini harus memiliki kontribusi yang konkret terhadap masyarakat. Ya.
Makanya pendidikan di sini ini tidak hanya mengedepankan soal profit oriented. Jadi kita mungkin bukan sesuatu yang rahasia ya, bukan sesuatu yang sudah sesuatu yang umum ini. Kalau pendidikan itu pasti berorientasi pada ekonomi. Namun perlu saya sampaikan bahwa khusus pendidikan di Ikama, pendidikan di Ikama itu tidak murni profit oriented. Tapi ada keseimbangan antara dimensi finansialnya dengan dimensi sosialnya. Apa yang saya maksudkan dengan keseimbangan antara dimensi finansial dengan dimensi sosialnya? Makanya dari sekitar di sini ada SMP ya. Nanti saya sampaikan SMP kapan berdirinya, SMK jurusan apa saja. Namun secara umum di sini ada sekitar 1.200 siswa yang ada di sini nih. Ini banyak yang mendapatkan beasiswa di sini. Karena memang itulah sesungguhnya tujuan dari berdirinya pendidikan di lingkungan Ikama ini. Jadi Ikama ingin berkiprah terhadap memberikan kemanfaatan kira-kira kepada masyarakat, terutama di Cilincing, Jakarta Utara, DKI, ya, bahkan secara nasional. Itu bagaimana pendidikan-pendidikan yang didirikan oleh Ikama, Ikatan Keluarga Madura ini harus betul-betul memiliki kontribusi yang positif terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sehingga dalam prakteknya yang tadi saya sebutkan itu bahwa pendidikan di sini tidak murni hanya profit oriented, artinya ada keseimbangan antara dimensi finansialnya dengan dimensi sosialnya. Dimensi finansialnya ya tentu sudah paham betul bahwa kalau di DKI ini dapat KJP ya, ada dana BOS segala macam. Tapi kalau untuk di Ikama ini tidak murni dipergunakan dan tidak ada pengurus yang punya kepentingan di situ. Bahkan ketua umum ini Haji Muhammad Rawi memberikan nasihat kepada seluruh pengurus Yayasan Darul Ma'arif Ikama dan pengurus DPP Ikama ya, untuk lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan sosial jika seandainya pendidikan yang menjadi ikon dari Ikama ini menimbulkan potensi ekonomi yang lebih, kira-kira begitu. Nah, makanya sejak ditetapkannya tahun 2016 ini dengan konsep sentralisasi dan harmonisasi dalam rangka untuk pembenahan seluruh aspek dalam dunia pendidikan di lingkungan Ikama ini, harus lebih mengutamakan pada apresiasi terhadap guru. Jadi kita paham betul ada guru-guru honorer di sini, ada guru-guru yang belum mendapatkan sertifikasi, belum mendapatkan penghargaan kira dari pemerintah. Maka yayasan atas instruksi Dewan Pembina itu lebih mengutamakan ke arah sana. Nah, ini bagian sesungguhnya dari kiprah organisasi Ikatan Keluarga Madura ini terhadap perhatiannya terhadap dunia pendidikan. Jadi kalau mungkin saja kalau di yayasan-yayasan yang lain atau mungkin di lembaga-lembaga yang lain itu harus ada sharing profit dengan yayasan, harus ada sharing profit dengan organisasi. Kalau di sini pure tidak ada. Jadi seluruh potensi-potensi ekonomi yang diakibatkan oleh adanya pendidikan ini murni dikembalikan kepada pendidikan, murni diberikan untuk apresiasi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di lingkungan Yayasan Darul Ma'arif Ikama ini. Nah, ini menjadi penting juga sesungguhnya, kalau perlu saya sampaikan bahwa dari 56 guru semuanya itu sekitar 9 orang lah kira-kira orang Madura. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Ikama itu harus menunjukkan profesionalitasnya dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan. Itu poin pertama, Pak. Baik. Poin kedua, kenapa sesungguhnya Ikama ini lebih cenderung dan lebih concern pada pengembangan pendidikan, bahkan
di musyawarah besar organisasi itu disampaikan ya, diinstruksikan kira-kira begitu, seluruh DPW baik dalam lingkup nasional maupun internasional itu harus memiliki cabang-cabang pendidikan, kira-kira begitu, harus memiliki cabang-cabang pendidikan. Nah, karena memang pendidikan ini yang bisa meminimalisir anggapan-anggapan atau persepsi-persepsi negatif dari orang luar terkait dengan kemaduraan. Nah, ini sudah bukan lagi ya. Madura kan sering dipersepsikan dengan yang sesuatu yang orang Madura kasar, gitu loh Pak. Orang Madura keras. Jadi kemana-mana itu yang ditenteng adalah celurit, kira-kira begitu. Nah, IKAMA menginginkan, organisasi IKAMA menginginkan bahwa Madura 5 tahun yang akan datang, gitu, 10 tahun yang akan datang, bahkan untuk generasi-generasi yang selanjutnya itu, bagaimana orang Madura ini sudah mulai nenteng pulpen, gitu loh Pak, nenteng buku, gitu ya. Jadi artinya itu hanya soal slogan saja, tapi bahwa persepsi negatif yang ada di Madura bahwa Madura adalah keras, Madura adalah penguasaan lahan, kira-kira begitu. Nah, dengan pendidikan yang digarap oleh IKAMA, mudah-mudahan ini tertularkan ke seluruh DPW ini akan menjadi pembanding bahwa Madura sudah mulai menggeser kira-kira tata kelola dan pola interaksinya, bahwa pendidikan adalah penting untuk berinteraksi dengan seluruh etnis yang ada di Indonesia, kira-kira gitu. Nah, ini tujuan yang kedua. Padahal seandainya kita melirik sejarah, Pak, melirik sejarah, banyak tokoh-tokoh Madura sesungguhnya di pentas nasional itu yang sudah dari dulu menduduki jabatan-jabatan penting. Semuanya ada Pak Marsekal Hanafi Asnan waktu itu. Saya lupa tahun berapa itu. Namanya mirip dengan nama Bapak ya? Iya, hampir mirip dengan nama-nama saya. Yang mudah-mudahan nasibnya juga kita bisa menduduki, siapa tahu suatu waktu kita menjadi anggota dewan namanya, menjadi gubernur namanya, kira-kira begitu. Jadi waktu itu beliau menempati kepala staf angkatan udara. Itu orang Madura, Pak. Namanya Pak Marsekal Hanafi Asnan itu. Nah, itu angkatan udara itu. Kepala staf angkatan udara. Kalau tidak salah ingat saya. Nah, kepala staf angkatan laut itu Ahmad Sucipto. Itu juga orang Madura, Pak. Ahmad Sucipto Madura. Nah, Kapolri itu di negara kita pernah punya satu Kapolri itu orang Madura, namanya Pak Rusman Hadi. Itu orang Madura loh Pak, Kapolri kita. Tahun berapa saya coba nanti bisa dilihat di internet. Cuma namanya bahwa beliau adalah Pak Rusman Hadi, itu Kapolri kita itu. Bahkan Pak Menteri Pendidikan kita itu waktu itu ada namanya Pak Wardiman Joyonegoro. Itu orang Madura itu. Itu tokoh nasional itu Pak. Tokoh nasional Pak. Itu orang Madura. Jadi sesungguhnya kalau IKAMA ini memfokuskan pada program pendidikan, ini bukan sesuatu yang baru, gitu, bukan sesuatu yang baru, karena memang banyak tokoh-tokoh Madura itu di awal sudah menempati beberapa posisi-posisi penting. Contohnya ada Gubernur BI waktu itu, Gubernur BI dan Menteri Perdagangan Rahmat Saleh itu, itu orang Madura itu Pak. Betul. Ya kalau tahunnya 1973 sampai 900 tahun 83 kalau nggak salah, itu juga orang Madura Pak. Masih banyak tokoh-tokoh penting ya, kayak Jenderal Hartono, ada Pak Mahfud MD, ada Didik Jerahbini ekonom kita itu juga orang Madura. Artinya ketika IKAMA memfokuskan pada program pendidikan itu sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, tapi untuk meminimalisir persepsi masyarakat terkait dengan Madura keras, Madura arogan, kira-kira celurit yang diteteng kemana-mana. Maka dengan program pendidikan yang seperti ini, mudah-mudahan itu menjadi antitesa, menjadi menjadi informasi kepada seluruh masyarakat bahwa tidak seperti itu Madura, kira-kira begitu. Baik Pak Haji, kami juga masih ada pertanyaan terakhir untuk acara kita Kupas Tuntas hari ini. Apa sih pasar-pasar yang sudah dimiliki oleh sekolahan yang dimiliki oleh Yayasan Darul Ma'arif
yang ada di gedung Ikama ini, Pak Haji? Oh, boleh. Fasilitas apa aja, Pak Haji? Boleh kami lihat? Nanti kita coba kunjungi beberapa. Namun yang penting bahwa di sini ini ada SMP, Pak. Baik. Ada madrasah diniyah, ya. Yang sekolahnya itu setiap sore, Ya. dari jam 4 sampai jam 8 malam itu pendidikan pendidikan madrasah diniyah. Ada SMP di sini yang sudah akreditasinya A. Itu ada yang kedua, ada setingkat SMK di sini, Pak. Jurusannya ada 2. Ada jurusan akuntansi keuangan dengan jurusan logistik gitu. Jadi logistik itu tahun 2021 kemarin kita ciptakan dalam rangka untuk memenuhi aspirasi masyarakat terkait dengan berkembangnya ya kebutuhan pasar terkait dengan dunia pendidikan. Makanya kita di samping SMK ini ada jurusan manajemen keuangan, ada juga di sini manajemen logistik, Pak. Baik, Pak Haji. Boleh, Pak, kita Boleh. coba kita lihat beberapa fasilitas yang ada itu. Baik. Tapi yang jelas bahwa Pak, sebelum kita jalan, ini dari 27 lokal kelas, ini semua kelasnya sudah ber-AC, Pak. Oh, luar biasa. Itu murni didanai oleh dana Yayasan Darul Ma'arif Ikama. Ya. Jadi artinya memang seperti tadi saya sampaikan bahwa kita tidak punya kepentingan untuk terkait dengan pendidikan, terkait dengan potensi ekonominya, tapi potensi-potensi ekonomi itu yang ada akan kita kembalikan kepada pengembangan pendidikan, apresiasi kepada seluruh tenaga pendidikan, Pak. Bagaimana pendidikan itu supaya bisa sejajar dengan pendidikan yang lain, bonafit, terus punya kualitas yang tinggi, kira-kira begitu. Boleh, Pak, kita berkunjung ke beberapa. Saya juga sudah tidak sabar nih. Iya, fasilitas yang kita miliki. Apa yang sudah dimiliki oleh Yayasan? Sesuai dengan kiprahnya yang tadi saya sampaikan itu, Ikama itu kan ruang lingkupnya di bidang keagamaan, Ya. bidang ekonomi, Baik. bidang pendidikan, ekonomi dan sosial ya, bidang keagamaan, bidang pendidikan, ekonomi dan sosial gitu loh, Pak. Makanya itu di tengah-tengah itu adalah kantor DPP Ikama, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madura. Nah, terkait dengan ekonominya, di sebelahnya itu ada Ikama memiliki satu lembaga otonom yang disebut dengan koperasi. Ada koperasi jasa usaha mandiri, KUM. Ini yang melakukan melakukan pendampingan kira-kira terhadap beberapa pelaku usaha mikro, terutama yang berkaitan dengan pelaku-pelaku usaha orang Madura. Baik. Ada warung-warung kelontong, Ya. ada pedagang sate, Ya. dan semuanya itulah. Nah, kalau yang di sebelahnya itu ada studio TV. Jadi Ikama juga memiliki studio TV dalam rangka untuk menyiarkan seluruh Publikasi, aktivitas Pak, ya, ya. aktivitas organisasi untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat kira-kira begitu. Saya semakin penasaran, Pak Haji. Ya. Apa sih yang dimiliki oleh gedung fasilitas yang ada di Yayasan Darul Ma'arif ini, Pak Haji? Apa aja yang sudah dimiliki, Pak Haji? Pertama, ini ada 27 lokal. 27 lokal SMP sama SMK dan diniyah. 27 lokal ini semua sudah fasilitas AC. Baik. Jadi untuk masyarakat Celincing Jakarta Utara yang anaknya diamanahkan, dititipkan ke sini, Baik. insya Allah sudah tidak gerah. Jadi sekolah di Darul Ma'arif Ikama ini semua sudah dilengkapi dengan fasilitas AC, Pak. Mohon izin, Pak, bisa dilihat, Pak Haji? Boleh. Ini terkait dengan seluruh kelas ya. Baik. Kalau untuk yang SMK karena kejuruan, Pak, Ya. itu ada lab ya, lab logistik, ada lab akuntansi. Ini lab pertama, Pak. Nah, ini ada 40 komputer yang sudah siap dipakai dan dipergunakan oleh setiap siswa Ya. setiap hari karena kejuruan ya, SMK baik SMP juga mempergunakan lab. Karena di sebelah juga ada lab, Pak. Kita punya 2 lokal yang dibuat untuk lab itu, Pak. Baik. Sungguh luar biasa. Ini Pak, ini lab. Lab yang kedua, Pak. Ini. Nah, ini lab yang kedua. Juga kalau di sana itu ada sekitar 40 unit komputer, maka di sini juga ada 40 unit komputer yang setiap hari bisa digunakan oleh siswa dalam rangka untuk mengupgrade SDM yang ada di sana. Jadi kita
Di samping ini murni Pak, murni tidak ada bukan bantuan dari pemerintah ya, tapi adalah mandiri dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh pendidikan. Kita kembalikan lagi kepada pendidikan untuk fasilitas pendidikan dan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidikan dan kependidikan yang mengabdi di Yayasan Darul Ma'arif Iqamah. Ya, Pak. Saya juga sangat terkesima Pak Haji. Oh siap. Apa sudah punya oleh Yayasan Darul Ma'arif ini Pak Haji. Siap. Nah kita ke kantor Pak. Ke kantor mencanangkan dan selalu menggaungkan yang namanya dengan sentralisasi. Ya, ini kantor Badan Administrasi Khusus, Pak. Jadi tidak ada lagi guru SMP dan SMK, yang ada adalah guru Yayasan Darul Ma'arif Iqamah. Ini strukturnya Pak Ji ya? Ini struktur yayasan. Jadi yang pernah jadi kepala sekolah itu kita abadikan di sini, gitu Pak. Ini kantor BAK, Pak. Kantor administrasi lah kira-kira. Kantor administrasi yang ada di Darul Ma'arif Iqamah. Ini tempat pelayanan untuk semua siswa, guru, ada TU-nya. Jadi ada keuangannya. Jadi keuangannya kita langsung online, Pak. Jadi ada langsung bayar ke kasir, dia langsung terhubung dengan bank. Kira-kira gitu. Jadi kita sudah mulai pelan-pelan bagaimana supaya pendidikan ini sudah bisa dikelola secara profesional, Pak. Tidak lagi mengandalkan personal-personal, tapi bagaimana sistem yang bicara itu, Pak. Kira-kira itu. Nah, ini kantor administrasi. Nah, kalau ini kantor ruangan kepala sekolah kira-kira, Pak. Jadi kita bedakan, Pak. Jadi ada ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah harus privasi memang. Ini ruangan kepala sekolah SMP. Ini ruangan kepala sekolah SMK di sini, Pak. Nah, kalau madrasah diniyah itu kantornya di atas. Pak Haji, kalau saya lihat di sini udah banyak piala Pak Haji ya. Jadi kan di sekolah ini sudah banyak mendedikasikan kalau SMP kita ini di SMP ini akreditasinya sudah apa? Akreditasinya sudah A dan ada beberapa piala-piala yang menunjukkan bahwa anak didik kita ini sudah mampu bersaing dengan anak didik yang lain. Bahkan sudah 2 tahun ini paskibra kita, eskulnya itu sudah masuk ke wilayah DKI, Pak. Eskul kita. Nah, makanya kemarin di sini melakukan satu kegiatan namanya lomba paskibraka itu tingkat DKI Jakarta dilakukan oleh sekolah ini dalam rangka untuk memberikan edukasi terhadap seluruh siswa bahwa eskulnya di sini juga jalan, kira-kira begitu. Dan yang lebih penting, yang tanda tangan sertifikat itu kemarin, walaupun tingkat sekolah yang mengadakan, itu yang tanda tangan adalah Wali Kota Administrasi Jakarta Utara. Pak Adi Maulana. Pak Adi Maulana. Gitu. Pak Haji, terakhir nih Pak Haji, apa sih harapan Pak Haji untuk orang-orang Madura yang ada di DKI Jakarta khususnya ada otoritas? Oh, ini harus berbahasa Madura ini berarti. Iya, Pak Haji. Jadi biar karena ada orang Madura yang kadang-kadang kalau bahasa Indonesia mereka tidak mau dengarkan. Iya, Pak Haji. Iya. Jadi seperti yang di awal saya sampaikan itu, bahwa pendidikan ini adalah bagian dari concern dari organisasi Iqamah ya, untuk terus mengembangkan pendidikan dalam rangka minimal menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa Madura itu tidak seperti yang mereka persepsikan. Semuanya Madura keras, Madura kasar, segala macam. Tapi Madura ternyata punya pendidikan yang bonafit loh. Madura mencetak generasi-generasi yang berpendidikan. Inilah salah satu bukti bahwa Madura punya dedikasi terhadap DKI Jakarta, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada anggapan bahwa orang Madura nyari uang di Jakarta, nyari uang di ibu kota, dibawa pulang ke Madura, tapi Madura mendedikasikan dirinya membangun pendidikan di tengah-tengah DKI ibu kota Jakarta. Inilah pendidikan Darul Ma'arif Iqamah sebagai lembaga otonom dari Ikatan Keluarga Madura yang dalam legalitasnya itu adalah keormasan. Karena ormas tidak bisa menaungi pendidikan, maka dibentuklah yang namanya Yayasan Darul Ma'arif Iqamah.
Kira-kira begitu, Pak. Nah, untuk orang Madura, tore akompol satu aja. Jadi nak foto saya bedenenge saya ki bede Jakarta, saya tak sekolah. Ingki pun pas sekolah ada kayak ikama nikah rumah besar orang Madura. Rumah besar seperti yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum itu bahwa ikama adalah rumah besar orang Madura. Tanian lanceng, nama bahasa orang Madura tanian lanceng. Halaman panjang, Pak. Jadi silahkan orang Madura, ini bukan miliknya siapa-siapa, tapi milik orang Madura secara umum. Baik. Kebetulan motivasinya adalah yang memberikan motivasi, yang melakukan reformasi, yang memberikan dorongan ya agar ini berkembang dengan baik. Itu adalah tokoh kita, orang tua kita di lingkungan Ikama, bahkan Madura secara umum, Bapak Haji Muhammad Rawi, yang memberikan motivasi dan dorongan bagaimana pendidikan ini bisa dikelola secara profesional. Kira-kira itu, Pak. Baik. Mudah-mudahan semua orang Madura kita sekolahkan anaknya di sini. Bagaimana Madura punya gaya mengembangkan pendidikan di tengah-tengah ibu kota Jakarta. Salam becian satu aja. Nah, para pemirsa, inilah hasil kupas tuntas kami dengan salah satu tokoh Ikama, yaitu Haji Hanapi Esos. Dia adalah seorang pelopor pendidikan tokoh Madura. Beliau juga sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Darul Ma'arif Ikama. Beliau juga satu tokoh di tatanan Wali Kota Jakarta Utara, itu sebagai Ketua FVK Jakarta Utara. Beliau juga adalah Majelis Pembina Organisasi PP Jakarta Utara. Semoga apa yang sudah direhasikan oleh beliau kedepannya berguna untuk Jakarta Utara, khususnya DKI Jakarta, dan khususnya untuk kaum Madura. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita kembali ketemu di lain kesempatan. Sukses selalu dan sehat selalu, Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sekian banyak yang sudah kita sampaikan tadi itu, ada ciri khas tersendiri yang membedakan antara pendidikan di lingkungan Yayasan Darul Ma'arif Ikama ini dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Jadi, kalaupun di sini adalah sekolah formal, ada SMP, ada SMK, namun seluruh aktivitas pendidikan dan program-program pendidikannya itu harus bermuara pada pendidikan keagamaan. Makanya ada muatan kurikulum lokal di sini. Jadi itu yang membedakan dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Jadi setiap hari semuanya, ketika siswa sebelum masuk dari 1.000 lebih siswa ini, sebelum masuk ke dalam kelas itu ada pembiasaan pagi di sini, ada pendidikan karakter. Jadi guru-guru semuanya setiap pagi dia harus menyambut siswa dengan baik. Bagaimana kesiapan guru untuk menghadapi pembelajaran di hari ini. Jadi seluruh program-program pendidikan yang ada di lingkungan Yayasan Darul Ma'arif Ikama ini harus bermuara pada pendidikan keagamaan. Jadi orang akan merasa bangga kalau anaknya semuanya nanti dia sudah sekolah, mengamanahkan anaknya di sini. Karena ini bagian dari bagi kami di Yayasan Darul Ma'arif Ikama ini, bagian dari tanggung jawab moral. Jadi ketika mereka sudah mempercayakan anaknya ke sini, mengamanahkan anaknya ke sini, jadi pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti bagi kami menjadi lebih penting. Makanya akhirnya visinya adalah seluruh program dan kegiatan-kegiatan pendidikan ini kalau di lingkungan Yayasan Darul Ma'arif Ikama harus bermuara pada pendidikan keagamaan. Sesuai dengan niat awal pendidikan di Darul Ma'arif Ikama ini adalah tempat mengaji, tempat belajar ilmu-ilmu agama. Makanya kalaupun ada SMP, ada SMK, ini sesungguhnya adalah pendidikan formal, tapi program-programnya harus bermuara pada pendidikan keagamaan. Kira-kira itu yang membedakan pendidikan di lingkungan Yayasan Darul Ma'arif Ikama ini dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Mungkin itu. Demikianlah pemirsa breaking news dari saya. Atas nama pribadi, saya mohon diri. Akhirul kalam, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.